saya undang Pak Pilardi Sobari dari Toyota Astra Motor untuk bergabung dengan kita di panggung. Tepuk tangannya rekan-rekan. Akhirnya. Oke. Panggilannya Mas Ogi. Oke. Panggil Ogi aja Mas. Salam kenal Saya bawa Mas kopekan Ogi. nih langsung. Karena tadi pertanyaannya kayaknya agak berat nih. Enggak. Ini Mas santai aja. Kita berkenalan dengan caranya Toyota untuk memperkenalkan mobilitas ramah lingkungannya ya. Jadi Gitu. langsung aja ya. Langsung. Silakan Mas Ogi. Kalau dari Toyota itu sebenarnya kita punya namanya carbon netral. Jadi Oke. kita punya carbon netral target ya sampai 2045. Jadi ada 3 cara sebenarnya kalau kita tuh. Yang pertama itu adalah life cycle, dari life cycle mobilnya sendiri, dari new vehicle zero carbon, sama yang ketiga adalah plant. Jadi kita berpikir adalah gimana caranya kalau dari life cycle itu mobil tuh dari lahir dari pabrik sampai dibuangnya itu kita harus ramah lingkungan. Kepikiran sampai Gitu, situ ya? ya. Harus dipikirin tuh ya Mas ya? Betul, dari plant juga gimana cara kita buat mobil itu limbah lingkungannya minimal gitu. Jadi kita juga harus ramah lingkungan. Yang ketiga baru dari mobilnya itu sendiri gitu. Jadi tahapannya adalah mulai dari si produk itu dilahirkan, dikenalkan ke masyarakatnya, kemudian pun juga harus lebih ramah lingkungan, lingkungan ya? gitu Oke. jadinya. Oke. Jadi nggak cuman kita mikirin, wah produk ini berapa produksi emisinya, nggak cuma gitu ya. Oke. Nah terus si gimana Toyota sampai saat ini? Tadi kalau udah disebut-sebut tadi multi pathway, kayaknya udah Toyota banget ya namanya multi pathway. Udah yang namanya multi pathway itu adalah jadi nempel banget nama multi pathway sama nempel Toyota banget, ya. asli. Saya juga kemarin beberapa tanya sama teman dan beberapa di Instagram gitu ya, di TikTok tuh kalau ngomongin multi pathway pasti Toyota banget nih multi pathway. Multi pathway itu apa sih sebenarnya gitu? Nah kalau misalnya multi pathway itu sebenarnya salah satu cara kita untuk mengurangi karbon tetap itu adalah dengan multi itu kan banyak, pathway itu adalah cara. Jadi caranya tuh nggak cuma dari mobil listrik sebenarnya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah dari hidrogen. Itu yang kenapa yang nomor 1 adalah hidrogen karena itu adalah paling minimum banget menghasilkan emisinya. Ya. Betul. Itu advance banget ya? Iya betul. Itu sudah dipasarkan di Jepang, di Amerika dengan Toyota Mirai. Okay. Nah, cuman memang di Indonesia secara infrastruktur kita belum, tapi sudah akan karena kita juga sudah kerja sama Pertamina untuk membuat stasiun hidrogen di Indonesia gitu. Nah, hidrogen ini kenapa dinilai sangat rendah emisi? Karena memang benar-benar emisinya 0. Kalau listrik sebenarnya masih ada emisinya dari PLTU-nya, PLTA-nya gitu ya. Kalau hidrogen benar-benar emisinya 0. Jadi benar-benar keluarnya adalah outputnya adalah 0 karbon. Sebenarnya gitu. Yang kedua, selain hidrogen kan multi pathway nih, ada banyak nih. Ya. Yang kedua adalah dengan BEV sendiri. BEV kan sebenarnya mengurangi sampai 0% ya juga. Cuman memang dari PLTU-nya kita nggak bisa ngitung. Ya. Nah, cuman sebenarnya si BEV ini kita memang on the way masih perkembangan karena di sana ini kita kan sekarang udah keluar dengan BZ4X ya. Yes. Cuman memang kita sedang mempersiapkan infrastrukturnya. Kenapa? Karena kita nggak pengen pelanggan juga terlalu drop lifestyle-nya, beralih dari bensin ke listrik yang memang secara lifestyle kan berbeda ya antara mobil konvensional. Jadi kita beradaptasinya agak perlahan-lahan. Nah kita pinginnya infrastrukturnya udah jadi dulu. Kita sekarang udah ada 116 charging station. Hopefully kalau misalnya sudah banyak dan sesuai dengan lifestyle-nya masyarakat Indonesia, kita bisa meluncurkan mobil-mobil listrik yang lain. Gitu. Itu tadi charging station-nya di Jakarta? Di seluruh Indonesia, 116. Itu pun 116 itu termasuk dari dealer. Kalau misalnya Mas main ke Asta, Gandara City, itu ada charging station kita. Yang warna hitam itu ya, kalau nggak salah? Iya, betul. Nah, salah satu untuk mentransisi dari mobil biasa, combustion biasa ke listrik, kita punya mobil hybrid. Hybrid itu ada 2 sebenarnya, ada yang plug-in dan juga ada yang hybrid biasa. Nah hybrid ini, cara penggerak rodanya adalah 50-50 antara mobil listrik dan bensin biasa. Nah cara mencharging listriknya itu kan via putaran mesin dan putaran roda ya. Jadi kita tidak perlu merubah lifestyle kita sekarang untuk nge-charge. Tetap bisa lewat putaran listrik. Jadi
kalau misalnya kita menggunakan mobil 0 sampai 60 km atau di dalam macet, malah kita menggunakan listrik. Jadi lebih irit dan lebih zero emission. Tapi begitu udah kenceng, pengen punya power juga yang sama, kita pakai mesin dan itu jadi tidak perlu listrik. Dengan PHEV juga yang di plug-in sebenarnya sama, cuman kalau plug-in itu kita transisi lah ya, kita coba-coba dengan colok. Nah itu kalau nyolok itu dia listriknya lebih besar sampai dengan 70 km per jam. Dan jaraknya bisa lebih jauh. Itu sih. Itu hanya listrik aja? Itu kalau pakai listrik aja, artinya di bawah 60 km per jam. Oke. Itu lebih cukup untuk menambah jarak ya kan. Buat orang-orang Jakarta yang sebenarnya stop and go lah ya. Kalau misalnya tiap pagi-pagi, nah itu PHEV sangat baik. Kita sudah ada RAV4 produknya. Next mungkin ada Prius, tapi nanti kita tunggu saja. Oh yang kemarin dikenalin di Gias ya. Betul. Baik. Itu saya spill sedikit nih jadinya nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kan kemarin patokan kita adalah, kemarin nih bawa ini nih. Wah menarik juga untuk dibahas. Karena kemudian kita diberikan banyak opsi ya. Intinya kan itu kan. Untuk kemudian ikut berperan memerangi emisi gokil. Ini musuh bersama banget, musuh besar banget nih emisi ini nih. Dan salah satunya kemudian tawarannya adalah PHEV, kemudian mobil hybrid. Tapi ada bedanya, saya agak, pengalaman saya dengan produk elektrifikasi Toyota kan mungkin mesti bilang agak minim gitu ya. Tapi ada perbedaan gak sih dari sisi fitur dan teknologi untuk PHEV-nya Toyota dan hybrid electric vehicle-nya Toyota? Apakah ada ini khusus? Paling mendasar adalah kapasitas baterai. Jadi kapasitas baterai lebih besar, makanya kita ada yang dicolok oleh PHEV untuk mendukung kalau baterainya kan kalau putaran roda memang pastinya kalau mobilnya pakai jalan terus ya. Kalau nggak dipakai jalan bisa dicolok. Jadi ada dua alternatif. Ini juga transisi sebagai secara lifestyle ya. Kalau dari mau combustion ke ke benar-benar mau listrik, pakai ini lebih cocok dulu. Gitu. Sambil menunggu infrastruktur kita yang sudah ready. Ready ya. Gitu. Karena kalau misalnya lihat kita punya Nexus 16 itu okupansinya mungkin di atas 70%, Mas, malam doang nggak ada yang make. Alias masih ngantri gitu. Jadi kita masih pengen gimana caranya kerjasama dengan instansi pemerintah juga membuat charger lebih banyak. Nah, kalau masyarakat udah nilai bisa lebih nyaman, pasti kita akan lebih kesana. Benar banget. Salah satu bahasan yang kemarin sempat viral sih di beberapa medsos itu adalah penggunaan SPKLU yang tidak semestinya ya. Betul. Itu kan kayak sebuah perilaku yang tersembunyi nih untuk hadirnya mobil listrik ini tidak dibarengi dengan mungkin etika yang berlaku. Ya. Kalau misalnya di SPBU mungkin kita udah tahu ya, kita harus turun biar nggak meledak, mungkin jaga-jaga hal-hal kayak gitulah. Itu baru dari cara-cara penggunaan, belum lagi dengan perilaku. Sebenarnya kayak di Jepang aja nih ya, saya bukan ngejelek-jelekin orang Jepang. Kadang orang Jepang aja mobilnya dipakai gitu ya, dipakai ngecharge di dealer-dealer, terus ke rumah, di rumah dipakai colok buat ngehidupin listrik rumahnya. Karena listrik Jepang mahal. Ya. Gitu. Jadi itu memang perilaku di kita juga kayaknya apakah sudah ready atau belum dengan mobil listrik hal kayak gitu ya. Menarik juga ya karena dibilang berbeda banget tuh enggak, tapi ada cara-cara yang memang harus beradaptasi ya. Betul. Ada ya pasti akan ada lifestyle yang berubah ya dari mobil biasa ke mobil listrik gitu. Oke. Dan juga saya merasa mobil ke listrik di Indonesia kan sebenarnya juga masih kebutuhannya masih di bawah batas minimum kita ya. Ada teman-teman kita yang memang masih kesulitan dalam akses listrik gitu. Kalau kita sebenarnya kapasitasnya lebih dinaikin lagi pasti juga kan emisi dari PLTU-nya pasti akan lebih tinggi. Yaitu buah si malakama ya terkait tren ini. Tapi intinya sih sebenarnya kehadiran sebuah teknologi baru itu jangan ditutup lah. Betul, sangat betul. Tapi balik lagi ya, bagaimana cara kita menerimanya dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal elektrifikasi nih, Toyota itu punya banyak ragam, ya kan? Banyak ragam produk. Saat ini ada berapa ya, Mas? Ada 16. Oh, gila, 16 yang sudah punya model dengan elektrifikasi dari PHEV sendiri, baterai, hybrid dan plug-in hybrid. Hybridnya yang paling banyak ya? Hybrid paling banyak. Apa aja itu ya kalau misalnya Yaris Cross? Saya mungkin harus lihat teman-teman dulu nih. Yaris Cross, saya ingatnya Yaris Cross. Paling ekonomis dan paling mudah sekarang untuk diraih adalah Yaris Cross dan Zenix. Karena production dari PT Temin yang produksinya lokal.
Dua produk itu sudah diproduksi dan ekspor luar negeri. Oke, dari Karawang ya. Dari Karawang. Ya. Luar biasa. Untuk tren elektrifikasi sendiri rasanya ini kayak baru mulai ya, Mas. Iya. Dan Toyota melihat itu memberikan kesempatan dengan banyak produk itu tadi. Betul. Ya itu. Cuman kita nggak mau bergubur jadi mungkin kita keluar hybrid dulu. Mungkin kedepannya pengennya malah yang hidrogen kita udah mulai masukin ya. Hidrogen sih luar biasa banget sih. Luar biasa. Jauh banget itu jaraknya. Iya. Tapi kayaknya Pertamina udah mulai itu Mas sekarang untuk menjajaki untuk develop hidrogen ya. Advance ke sana ya. Udah mulai ke sana ya. Kayaknya ya, kalau kita ngeliat teman-teman di perusahaan-perusahaan sebutannya sumber daya seperti itu kayaknya semua hal baru harus dicoba sih. Betul. Nah, untuk ada banyak pertanyaan nih terkait mobil produksi elektrifikasi ini nih, terutama hybrid sih. Yeah. Ada perbedaan cara perawatan nggak sih? Atau kalau perawatan, itu jadi kayak pertanyaan dasar banget nih. Iya. Gue pakai ini udah hybrid nih. Nah itu bedanya memang dari BEV ke dari mobil biasa ke nggak jump langsung ke BEV adalah hybrid perawatannya sama dengan mobil biasa. Nanti mungkin setiap servis berkala dicek untuk kesehatan baterainya aja. Gitu. Tapi baterainya juga cukup lama kok umurnya. Di atas 10 tahun kita masih prima. Jadi dan juga dia sudah kita tes ya, banjir, cuaca di Indonesia itu sangat tahan baterai kita. Jadi memang baterai sudah diuji lah ya di berbagai kondisi. Mobil hybrid sebenarnya tidak ada masalah dan juga perawatannya sama dengan mobil biasa. Oke. Itu buat teman-teman yang mungkin mau beralih ya, mungkin ke EV terlalu advance mungkin bisa ke hybrid yang mungkin lebih dikenal ya. Untuk beberapa kali kan aku melihat juga pertanyaan-pertanyaan terkait kapan sih pada saatnya. Ini mungkin di rentang orang kan berbeda-beda. Maksudku soal harga. Kapan sih ini kemungkinan produk-produk elektrifikasi ini bisa lebih ramah mungkin ya, lebih mayoritas itu menurut pasti akan menuju ke sana ya, karena jadi spill lagi nanti saya Mas. Pastinya nanti akan kita menuju semua line up Toyota adalah production di lokal. Baik yang PHEV udah mulai, nantinya bakal jadi battery EV. Jadi dengan adanya production lokal sudah pasti akan lebih murah nantinya. Itu ya, kita harapkan bersama-sama nih, luar biasa pagi. Toyota ya dengan berbagai merek produknya luar biasa. Oke, mungkin bisa kita singgung sedikit ya terkait di Autovaganza ini. Boleh. Mas itu aku ngeliat ada Rangga Mas. Ini kita sengaja karena masih ada tema merah putih Indonesia, jadi kita pakai mobil yang merah dan putih, merah putih ya. Rangga putih, velosnya putih, yang tengah-tengah merah. Seperti mungkin kembali lagi di perkenalannya dia di Gias kemarin ya. Mobil itu berarti sudah dipesan ya? Bisa dipesan? Bisa inden list. Karena kita masih dalam proses homologasi dan harga nanti ditentukan. Tapi mulai Gias kemarin kita udah inden list dengan perkiraan harga. Jadi bisa datang ke dealer, nanya berapa kira-kira. Soalnya info lagi nih saya. Si line up Rangga ini banyak sekali Mas. Nah, jadi kita pengen konsep dari Rangga itu adalah mobil untuk komersial dan lifestyle yang bisa dipakai sesuai di bisnis Indonesia. Jadi pilihannya banyak gitu. Nggak cuma dari 2 engine ya, ada diesel, mobil cumi kalau orang-orang bilang ya, mobil diesel cumi, mobil bensin juga ada. Lalu pilihan karoserinya banyak. Ada yang pick up, ada yang CNC yang nggak pakai apa-apa, jadi bisa dibawa ke karoseri. Dan aja karoseri yang dry box dan cool box. Sorry motong, berarti Toyota juga menyediakan layanan ya untuk memilih karoseri itu. Betul, jadi kalau datang ke dealer sudah ada secara finance, mau leasingnya pakai apa, asuransinya pakai apa, termasuk sekarang karoserinya, ini ada D5, mungkin teman-teman D5 juga udah bisa dengan yang rumit. Camper van kan salah satu yang lumayan paling rumit ya. Tren saat ini. Tren saat ini. Itu aja udah bisa, apalagi kalau misalnya cuma box biasa. Oke, HS mah itu mah luar biasa sih. Gitu. Ini juga kenapa kita kalau misalnya teman-teman rasa dari zaman dulu kayaknya udah mulai disounding sampai sekarang kok belum launching-launching ya. Pasti pertanyaan itu terus. Jadi memang kita mempelajari dulu bisnis
bentuk bisnis di Indonesia seperti apa. Makanya kita keluar tiba-tiba adalah diesel dan bensin gitu ya. Karena ternyata diesel itu memang masih digunakan untuk beberapa mobil komersial. Yang pertama di pertambangan karena mereka punya bensin sendiri biasanya buat industri yang lebih mahal, bukan dari subsidi. Terus di pasar-pasar juga ternyata lebih suka pakai diesel. Kenapa? Karena lebih murah. Tapi kalau kita ke Kalimantan, ternyata diesel itu Pertamina baru isi misalnya seminggu sekali gitu. Jadi agak susah. Ya, saya suka ngelihat fenomena ngantri ya di SPBU. Nah, makanya mereka lebih suka bensin. Jadi kita mau nggak mau, wah kayaknya harus bensin dan diesel deh gitu. Itu yang membuat kita nggak pengen, kalau kita tuh selalu pengen mengeluarkan produk yang benar-benar ini gue banget nih gitu. Cocok sama keseharian dan bisnis yang ada di Indonesia. Jadi kenapa kita agak sedikit lebih lama, karena pengen sesuai banget dengan yang ada di Indonesia seperti apa bisnisnya. Menarik banget. Jangan lupa nih buat pengunjung dari Autovaganza untuk mampir nih ke booth Toyota. Produknya apa aja Mas ya? Ini ada Veloz ya. Veloz, Forza Veloz itu mungkin favorit keluarga Indonesia saat ini juga ya. Ada Raize. Raize ini adalah buat entry, sekarang banyak banget orang pakai Raize. Gitu karena secara biasanya pengen SUV, belum punya keluarga banyak berlima, nggak perlu bertujuh gitu ya. Pengen desain yang sedikit sporty lah ya, yang gitu. Kelihatan anak muda. Ya. Yang kelihatan mobilnya gue bisa dandanin nih, dandanin ganti peleknya udah cakep gitu. Raize. Itu biasanya pakai Raize. Yaris Cross ini lagi terkenal karena sangat irit. Hybridnya itu kemarin ditebak-tebak teman wartawan 31 km per liter. Box. Jadi ini salah satu juga idola kita saat ini. Yang Rangga, nah ini Rangga sebagai kita pengen ngasih lihat lifestyle-nya lah. Sekarang kan juga ini ada komunitas camper van ya. Bisa lihat, kita keluarin juga dengan yang camper van. Mudah-mudahan masih bisa lihat nih, kita tuh sebenarnya pengen kasih tahu kalau mobil komersial itu nggak cuma dipakai buat bisnis loh. Kita pakai buat lifestyle juga lucu gitu. Bersenang-senang lah ya. Bersenang-senang ceritanya gitu. Kalau untuk unit test drive, apakah ada kesempatan buat pengunjung untuk test drive di sini? Di sini ada Yaris Cross dan juga ada Zenix. Kenapa dua itu? Karena kita adalah pengen mengusung juga yang HEV paling idola kita lah ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Siap. Elektrifikasi lagi nih. Boleh. Akan seperti apa sih Mas ke depannya? Elektrifikasi. Dan bagaimana caranya Toyota untuk memperkenalkan mungkin lebih luas ke pasar yang lebih luas, ada strategi khususnya? Elektrifikasi yang pasti dari kita tetap dengan Multi Pathway itu kita akan mencoba yang paling zero emission dengan hidrogen. Jadi kita pengen mengusung tetap hidrogen. Baik dari sisi penjualan juga development di Indonesia secara infrastruktur. Terus dari ketiga pathway ini Mas, BEV juga kita lagi kembangin lagi, terutama production di lokal domestik. Yang hybrid pasti akan kita tetap improve dari segi baterai, dengan PHEV. Model-model yang belum ada hybrid ya, kita akan coba untuk touch hybrid. Jadi makin sini hybrid makin terjangkau. Wow, sungguh menarik itu infonya, gokil. Dan yang pasti sih kalau dari saya sih, saya harap memang infrastruktur ya, terutama untuk balik lagi ya, mungkin apapun itu untuk mendukung elektrifikasi harus lebih kita pasti dukung. Yes. Yang positif-positif pasti kita akan dukung. Oke. Itu dia tadi obrolan kita dengan teman dari Toyota, Mas Ogi dari Toyota terkait elektrifikasi. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dan ini menandai talk show ya terakhir sore. Mas terima kasih banyak kehadirannya. Kita bertemu besok lagi. Masih ada kan ini? Masih ramai kayaknya. Masih selalu. Thank you Mas. Kita lempar ke MC kita. Siap, saya tangkap kalau begitu ya. Thank you so much Mas Adi.